Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Prima Yaura Okseva, NIM 19053054. Saya dari jurusan Pendidikan Ekonomi Konsentrasi Akuntansi, mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu syarat tugas dari mata kuliah akuntansi berbasis komputer. Baiklah, langsung saja kita mulai. Saya akan menjelaskan mengenai aplikasi MyYob Accounting versi 18. Saya harap teman-teman sudah menginstal aplikasi ini di laptop atau PC kalian. Nah, jadi seperti inilah kira-kira tampilan awal dari aplikasi MyYob Accounting versi 18. Terdapat 5 menu, yaitu Open, Create, Explore, What's New, dan Exit. Menu Open di sini berfungsi untuk membuka file-file perusahaan yang pernah kita buat sebelumnya. Sedangkan Create yaitu berfungsi untuk membuat suatu file atau folder perusahaan baru. Dan Explore yaitu untuk melihat sampel atau contoh perusahaan yang telah ada di aplikasi MyYob versi ini. Dan What's New berfungsi sebagai untuk melihat fitur-fitur terbaru apa saja yang ada pada versi 18 aplikasi MyYob ini. Nah, menu Exit untuk keluar dari aplikasi MyYob Accounting. Karena kita akan membahas lebih lanjut mengenai aplikasi ini, maka saya akan mengklik menu Explore. Kita cukup okekan. Nah, kita akan dibawa ke Command Center dari aplikasi MyYob ini. Di sini terdapat banyak toolbar yang akan membantu kita dalam menjalankan aplikasi MyYob. Ada File, Edit, List, Command Center, Setup, Report, Windows, dan Help. File di sini terdapat New, Open File, Print, dan lain-lain. New berfungsi sebagai untuk membuka file baru, kita cukup klik New atau Ctrl N. Sedangkan untuk membuka file yang pernah kita buat sebelumnya, kita cukup klik Open File atau Ctrl O. Nah, di sini juga ada menu Edit. Menu Edit di sini berfungsi untuk menghapus akun-akun atau transaksi yang sudah tidak diperlukan lagi di dalam suatu perusahaan. Sedangkan di sini ada menu List, terdiri dari akun, card, activity, item, jobs, categories, and text code. Text code di sini berfungsi untuk pemberi nomoran dalam akun-akun pajak. Nah, di sini ada Command Center yang terdiri dari akun, banking, sales, time billing, purchase, payroll, inventory, and card file. Nah, di sini ada menu Setup yang terdiri dari Easy Setup Assistant, Balance, Link Account, Preference, dan lainnya. Ada Report, Windows, dan Help. Baiklah, kita langsung masuk saja ke menu dari Command Center. Di sini terdiri dari akun, banking, sales, time billing, purchase, payroll, inventory, and card file. Baiklah, kita masuk ke modul yang pertama, yaitu akun. Nah, akun di sini berfungsi untuk menginput, mengubah, menambah, maupun menghapus nama-nama akun yang digunakan dalam suatu perusahaan, baik perusahaan itu perusahaan dagang maupun perusahaan jasa. Di sini kita dapat melihat terdapat akun list, record journal entry, dan transaksi jurnal. Kemudian ada yang lainnya, menu-menu lainnya yaitu seperti Basling, Company Data Auditor, Send to Accountant, Money Controller, dan Transfer Money. Namun yang akan sering sekali kita gunakan yaitu akun list dan record journal entry.
Record journal entry di sini digunakan untuk memuat informasi akun yang sudah disediakan di aplikasi MyUp Accounting versi 18 ini. Dapat kita lihat, ini adalah contoh dari akun-akun yang sudah terdapat di dalam akun list. Apabila kita ingin menambah suatu transaksi atau akun baru, maka kita cukup klik new yang ada di pojok kiri bawah. Nah, lalu kita diminta untuk memasukkan akun tipe dan nomor akun. Lalu klik OK. Apabila kita sudah memasukkannya, maka dia akan otomatis terdaftar pada akun list. Kemudian close. Nah, selain akun list, kita juga akan menggunakan record journal entry. Record journal entry di sini digunakan untuk memasukkan transaksi-transaksi yang sesuai dengan jurnal umum. Di sini ada akun, nama akun, debit, kredit, job, memo, dan teks. Baiklah, kita cancel. Baiklah, pada model kedua terdapat menu banking. Menu banking di sini digunakan untuk menulis cek yang diterima atau dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, di sini terdapat spend money, bank register, receive money, dan lain-lainnya. Bisa teman-teman lihat sendiri. Nah, di sini spend money digunakan untuk mencatat atau memasukkan beberapa penarikan cek dari akun-akun cek. Nah, kira-kira begini contohnya, ada akun, nama akun, amount, job, memo, dan teks. Kemudian ada receive money. Nah, receive money digunakan untuk mencatat atau memasukkan penerimaan dana melalui cek. Hampir sama tampilannya dengan spend money. Ada akun, nama di sini adalah nama akun, amount, job, memo, dan teks. Kemudian ada transaction journal. Transaction journal di sini digunakan untuk melihat semua pengeluaran kas yang telah terjadi di suatu perusahaan. Jadi, kita dapat melihat semua transaksi pengeluaran yang terjadi dalam suatu perusahaan itu di transaction journal. Kemudian ada rekonsiliasi akun. Rekonsiliasi akun di sini digunakan untuk merekonsiliasi atau mencocokkan catatan bank dengan catatan perusahaan. Baiklah, itu sekiranya dari menu modul kedua yaitu banking. Kita masuk ke modul yang ketiga yaitu sales. Nah, sales di sini digunakan untuk mencatat seluruh aktivitas yang berkaitan dengan penjualan dan piutang dagang pada suatu perusahaan. Di sini terdapat sales register, enter sales, receive payment, transaction journal, dan lainnya. Sales register di sini digunakan untuk melihat daftar penjualan, penerimaan, dan pengeluaran, retur penjualan, dan daftar lainnya yang berhubungan dengan penjualan. Nah, ada tabel tanggal, tabel customer. Nah, bisa teman-teman lihat sendiri. Kemudian ada receive payment. Receive payment di sini digunakan untuk mencatat penerimaan dari penjualan dan piutang usaha dari konsumen yang dibayarkan kepada perusahaan. Begini contoh tampilan dari receive payment. Kemudian kita masuk ke modul selanjutnya yaitu time billing. Mungkin time billing di sini tidak kita gunakan, jadi kita lewatkan saja. Baiklah, kita masuk saja ke menu purchase. Purchase di sini digunakan untuk memasukkan pembelian, mencatat pembelian berulang, menyiapkan pemesanan,
menyiapkan pemesanan pembelian, menerima barang-barang yang telah dipesan, memeriksa barang-barang yang telah dibeli agar sesuai dengan spesifikasi yang dipesan. Di sini terdapat menu purchase register, enter purchase, pay bills, bahkan juga transaksi jurnal. Di sini kita akan melihat enter purchase. Enter purchase di sini digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi pembelian yang sedang berlangsung, baik itu secara tunai maupun secara kredit. Kira-kira begini tampilan dalam dari menu enter purchase. Terdapat bill, receive, back order, item number, description, price, discount, total, job, and tax. Kemudian juga terdapat menu pay bills. Pay bills di sini digunakan untuk mencatat pembayaran dari pembelian yang belum terbayar atau bisa kita sebut dengan utang usaha. Utang usaha di sini kepada pemasok atau supplier. Nah, di sini ada purchase, status, date atau tanggal ya, amount, discount, total award, total applied. Nah, kemudian ada payroll. Nah, payroll di sini terdapat payroll kategori, enter timesheet, proses payroll, dan transaction journal. Kemudian kita masuk ke menu selanjutnya yaitu inventory. Di menu inventory terdapat item list. Ini item list di sini digunakan untuk melihat persediaan barang. Jadi untuk melihat persediaan barang atau barang persediaan kita dapat melihatnya di item list. Apabila kita ingin menambahkan persediaan barang baru, kita dapat new, mengklik new, lalu kita masukkan item number-nya. Nah, kita masukkan data-data ini, kemudian klik OK. Nanti akan otomatis terlist di item list ini. Nah, di sini juga terdapat count inventory. Count inventory di sini digunakan untuk melihat hasil perhitungan fisik dari persediaan. Nah, dapat kita lihat, beginilah tampilan di dalamnya. Kemudian kita masuk ke menu card file. Card file digunakan untuk melihat daftar nama perusahaan lain yang pernah menjalin kerjasama dengan perusahaan kita. Kita dapat melihatnya di card list. Nah, ada nama perusahaannya, card ID, phone number, type, dan current balance. Type di sini perusahaan itu menjalin kerjasama dengan kita sebagai customer atau supplier atau employee, karyawan. Nah, apabila kita ingin memasukkan data baru, kita cukup klik new seperti sebelumnya dan langsung memasukkan data-data dari card list-nya. Lalu klik OK. Nah, kira-kira begitulah penjelasan saya mengenai aplikasi MyYob Accounting versi 18. Saya menyadari bahwa banyak kekurangan dalam penjelasan menu-menu dalam aplikasi ini. Saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.